Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya adik-adik semua? Kembali lagi bertemu sama Miss. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, Miss ya sembari menunggu teman yang lain, Miss mencoba izin share screen untuk pembahasan materi kita pada hari ini ya. Ya, oke, apakah sudah terlihat? Baik. Di sini ada Miss ambil contoh soal SBMPTN Matematika pada tahun 2019. Karena pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tahun 2018 dan tahun sebelumnya. Di sini Miss memasukkan contoh dari tahun 2019, di mana pertanyaannya itu jika nilai maksimum dan minimum fungsi dari fx itu sama dengan a cos x tambah b itu berturut-turut adalah 6 dan 2. Maka nilai minimum fungsi gx sama dengan 2A sin X tambah 3B adalah, coba menyelesaikan. Di sini kita dapat mengingat kembali bahwa setiap fungsi itu ada nilai maksimum dan nilai minimum. Dan kita ingat bahwa nilai dari cos X itu berada di antara negatif 1 dan 1. Negatif 1 dan 1. Di mana yang negatif 1 ini itu merupakan sebuah nilai minimum dari cos X, sedangkan nilai dari 1 itu merupakan sebuah nilai maksimum dari cos X ini. Karena di sini nilainya itu ada nilai maksimum dan nilai minimum, maka nilai maksimum dan nilai minimum itu kedua-duanya kita masukkan ke dalam fungsi X. Ke dalam fungsi X, di mana fungsi X sama dengan A cos X plus B, kita masukkan. Ini kita masukkan yang minimum dulu. Yang minimum sama dengan 6. Maka dapat diperoleh nilai fungsi X sama dengan A. Kita ganti cos X-nya itu menjadi, kita mau ambil yang maksimum aja dulu. Berarti kita pakai nilai cos X-nya yang 1, yang plus 1. Maka kita masukkan tambah B sama dengan 6. Maka kita turunkan kembali bahwa fungsi X itu sama dengan A tambah B sama dengan 6. Oke. Selanjutnya ini nilai max ya. Ini nilai max ya. Ini merupakan persamaan 1. Persamaan 1. Selanjutnya itu akan kita masukkan fungsi X-nya, di mana nilai dari cos X-nya itu nilai minimum, yaitu negatif 1. Maka kita masukkan fungsi dari fx sama dengan A cos X tambah tadi karena udah 6, maka untuk minimumnya kita pakai 2. Maka fungsi dari X sama dengan A negatif 1 plus B sama dengan 2. Maka diperoleh hasil bahwa fungsi fx sama dengan min A plus B sama dengan 2. Persamaan 2. Jadi kita jumlahkan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, maka persamaan 1 tadi A tambah B sama dengan 6. Dan persamaan 2 negatif A ditambah B sama dengan 2. Maka diperoleh hasilnya 6 tambah 2 itu sama dengan 8. Dan B tambah B maka 2B. Dan A ditambah negatif A itu habis. Maka 2B sama dengan 8. Atau nilai B-nya itu dapat diperoleh B 8 per 2. Maka kita udah dapat nilai dari B sama dengan 4 ya. Selanjutnya kita substitusikan nilai persamaan persamaan 1 itu kita substitusikan. Oke. Di mana nilai persamaan 1 itu A tambah B sama dengan 6. Nilai A-nya tadi sudah diperoleh, nilai B-nya udah diperoleh 4 sama dengan 6.
Maka nilai A sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Oke, setelah itu kita akan memasukkan fungsi dari Gx. Fungsi dari Gx itu eh, sama dengan 2A sin X plus 3B. Kita ingat kembali juga bahwa nilai dari sin X itu berada di antara negatif 1. Bahwa jika negatif 1 berarti dia nilainya minimum. Oke. Dan kalau jika 1 berarti dia berada di nilai maksimum. Selanjutnya kita masukkan untuk nilai minimumnya negatif 1, maka fungsi dari Gx itu menjadi 2A sin X-nya kita masukkan negatif 1 ditambah 3B. Oke. Maka nilainya kita peroleh Gx sama dengan min 2A tambah 3B. Oke, nilai B-nya kita masukkan. Nilai B-nya tadi kita peroleh 4 ya. Kita peroleh 4, maka fungsi dari Gx itu sama dengan nilai A-nya juga kita masukkan. Nilai A-nya kita peroleh 2. Ditambah dengan 3, nilai B-nya 4. Maka fungsi Gx sama dengan negatif 2 kali 2, maka negatif 4 ditambah 3 kali 4, 12. Maka Gx sama dengan negatif 4 ditambah 12, maka 8. Kita peroleh nilai Gx-nya 8. Berarti jawabannya adalah E ya. E. Baik, sampai di sini mungkin adik-adik sekalian ada yang ingin ditanyakan atau masih belum cukup dimengerti gitu, boleh silahkan dipertanyakan. Oke, baik. Kalau tidak ada, Miss lanjutkan ya. Di sini Miss juga mendapatkan untuk soal kedua, coba kita kerjakan juga. Di sini pertanyaannya diketahui gradien garis yang melalui titik O itu 0,0 dan titik P itu A, B adalah negatif 2. Jika P dicerminkan terhadap satuan ke kiri, berarti dia negatif ya. Kalau 5 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kiri berarti dia negatif. Maka gradien garis yang melalui P action dan titik O itu 0,0 adalah negatif 1. Pertanyaannya, titik P ini berapa koordinatnya? Baik, coba kita kerjakan ya. Kita di sini diketahuinya titik O itu koordinatnya 0,0 dan titik P itu koordinatnya A, B. Di sini kita umpamakan bahwa setiap titik itu memiliki sumbu X dan sumbu Y. Maka titik O ini 0,0 ini kita umpamakan sebagai X1, titik P, oke, titik P ini A, B, di mana berarti kita umpamakan di sini nilai A-nya itu sebagai X2 dan B-nya itu Y2. Maka dan gradien garisnya itu negatif 2. Kita ingat bahwa simbol dari gradien itu adalah M. M-nya itu nilainya negatif 2. Masuk ke rumus gradien atau M. Itu rumusnya apa adik-adik? Ada yang ingat rumus dari rumus gradien ini? Oke, benar. Rumusnya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke. Pinter. Nilai dari Y2-nya itu B dikurang Y1, Y1-nya 0 per
X2-nya A, dan X1-nya 0, benar. Maka M-nya tadi negatif 2, M-nya tadi negatif 2 sama dengan B per A. Atau bisa juga kita B sama dengan negatif 2A. Oke. Selanjutnya, setelah ini kita akan memasukkan kembali titik P itu tadi kan titik koordinatnya A, B. Di mana di sini pertanyaannya jika P dicerminkan terhadap sumbu X, kita cerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X. Oke. Maka titik P-nya itu akan menjadi A dan min B. Ada yang tahu kenapa dia menjadi A min B? Raise hand. Oke. Oke, benar. Itu merupakan sebuah aturan refleksi. Jadi jika awalnya itu P-nya itu A, B, jika kita refleksikan menjadi P action, itu maka nilai koordinat B-nya itu menjadi negatif. Oke. Maka P action-nya di sini kita akan umpamakan bahwa nilai A ini sebagai kita masukkan dulu, ini kemudian digeser 5 satuan ke bawah dan satuan ke kiri. Maka dia memiliki titik koordinat baru lagi. Baiklah, ini maka dia akan menjadi titik koordinat baru menjadi negatif 5 dan negatif 1. Di sini Miss umpamakan bahwa kita kali silang menjadi nilai P action-nya itu di mana masih ingat nggak adik-adik semua? Dikali silang ya, A dikali negatif 5 maka menjadi negatif 5A, negatif B dikali negatif 1 maka negatif kali negatif positif ya, maka koma B. Di sini titik O-nya tadi masih tetap ya, yaitu 0,0. Kita masukkan ke rumus gradien. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke, right. M sama dengan Y2-nya tadi kita umpamakan bahwa X1-nya itu tadi kan 0,0. X1-nya 0, Y1-nya 0, dan X2-nya itu negatif 5A dan Y2-nya B. Maka di sini B dikurang Y1. Y1-nya 0. Per X2, X1-nya itu X1 0, maka X2-nya negatif 5 per negatif 5A kurang X1-nya 0. Oke. Maka 0 sama 0-nya bisa kita coret. Maka diperoleh hasilnya, kita masukkan nilai B-nya itu tadi, nilai B-nya sama dengan nilai B-nya tadi kita negatif 2A ya. Nih, negatif 2A. Kita masukkan negatif 2A kurang 0. 0-nya kita hapus saja per 5. Hanya kita masukkan, oh tidak, dia tidak pakai A ternyata. Hanya 5. Oke. 5 dikali, maka
Baik, ini tadi di mana nilai gradiensnya kan negatif 1 ya. Tadi fungsi rumus dari gradien Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nilai gradien yang untuk kedua ini nilainya negatif 1. Y2-nya di sini Y2-nya negatif B kurang 5 per X2. X2-nya itu A kurang 1, X1-nya 0. Maka kita turunkan kembali, kita masukkan nilai B-nya itu, nilai B-nya tadi negatif 2A. Negatif 2A kita masukkan, baru kita kalikan negatif dikali negatif, maka positif. 2A, maka nilai A-nya kita masukkan 2, jadi B sama dengan negatif 2 dikali 2. Maka nilai B sama dengan negatif 4. Di sini kita udah memperoleh nilai titik koordinatnya A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 4. Maka titik P yang baru itu kita memperoleh 2 dan negatif 4. Maka jawaban yang benar adalah D. Mungkin dari adik-adik semuanya ada yang ingin ditanyakan atau yang belum cukup dipahami, boleh ditanyakan mungkin. Oke, baik. Mungkin sekian karena keterbatasan waktu ya. Sekian mungkin pengerjaan soal dari Ibu. Minggu depan kita lanjutkan lagi kepada adik-adik. Adik-adik mungkin bisa dipelajari kembali, dicoba-coba di rumah, latihan-latihan, angkanya dirubah saja, dicoba-coba. Minggu depan kalau ada yang masih belum dimengerti, bisa ditanyakan kembali kepada Miss. Mungkin Miss akhiri, kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.